terus berkumandang oleh kita seluruh umat muslim untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk sama-sama kembali mengingat sejarah pengorbanan dan perintah dari Nabi Adam AS kepada putranya yaitu Habil dan Qabil. Selanjutnya kita kembali diingatkan dalam sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yaitu kepada putranya Nabi Ismail AS. Selanjutnya sang khatib mengajak sama-sama mari kita tingkatkan kualitas dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 yang berbunyi A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Semoga dari ayat itu kita mampu dan diberikan untuk sama-sama mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu merupakan rangkaian takwa menurut Allah SWT. Hadirin kaum muslimin, keluarga besar SMP PGRI Citra rahimakumullah, berbicara di bulan Dzulhijjah ini, tepatnya pada tanggal 10, merupakan salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah untuk bertikai, berperang dan lain sebagainya. Dan Allah muliakan serta kita juga memuliakan bulan tersebut sesuai dengan sejarah yang tercatat dalam suci Al-Quran yang tidak diragukan kebenarannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Maka kita semua sudah mengetahui hikmah, tujuan dari kejadiannya perintah Allah berkurban dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah sebagai ujian seberapa besarkah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa mampukah kita mengorbankan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita sama-sama mengkaji kembali pengertian dari haji, yang mana haji itu artinya al-maqsudu wal ghardu, yaitu bertujuan berangkat ke tanah suci kota Makkah dan Madinah yang pasti dirindukan oleh kita semuanya. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah agar mampu bertujuan berangkat ke Baitullah. Maka segala keinginan kita, bisikan hati kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan seperti bisikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat ingin memiliki putra sekian lama bertahun-tahun menanti. Dan pasti semua bisikan dari kita memiliki keinginan yang baik. Lah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan dengan proses waktu berjalan, dan syarat yaitu kita selalu mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana termaktub dalam surat Qaf surat 50 ayat 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yang artinya, dan sungguh telah kami ciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kemudian dilanjut, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ila akhir ayat, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah berfirman dalam hal aturan ini dan meyakinkan bahwasanya Allah dekat kepada kita. Wala takhaf wala tahzan, janganlah takut, janganlah bersedih, bahwasanya Allah bersama kita. Ma'asyiral muslimin, jumratul mukminin, salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan haji, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, ila akhir ayat, yang artinya, pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rapas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika meninggikan pondasi Baitullah, mereka berdoa kepada Allah sesuai yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Subhanallahul azim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penerima tobat, maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab Al-Hikmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurban yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara taqarrub kepada Allah, baik melalui zikir kita, baik ibadah sholat kita, puasa, zakat, serta infak sedekah yang dicontohkan oleh manusia pertama, putra Abil dan Qabil. Kita mengetahui siapakah yang diterima kurbannya oleh Allah SWT, yaitu orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah.
melalui ujian perintah Allah kepada Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail yang sangat disayanginya. Kemudian dengan ikhlasnya Nabi Ibrahim, maka Allah tunjukkan kekuasaannya, yaitu diganti seekor kibas. Bahkan sampai saat ini pun berganti Ismail yang lainnya seperti unta, sapi, dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Tak lain bertujuan bahwa segala apa yang sudah diberikan dari Allah itu akan kembali kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar walillahil hamd. Dipertegas kembali dari surat At-Taubah ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayadkhiluhum Allahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah Idul Adha pada kesempatan ini, saya selaku Khatib akan mengambil kesimpulan inti daripada hikmah Idul Adha ini, yaitu diantaranya yang pertama, orang yang beriman dan bertakwa harus berani berkorban, baik harta, jabatan, tenaga, waktu, dan kedudukan, bahkan jiwa raga ini untuk kepentingan tegaknya syiar agama Allah SWT di muka bumi ini. Yang kedua, kesimpulan adalah iktibar wal intisal dari penyembelihan hewan kurban. Maka kita sembelih yang hakikatnya adalah memotong, menyembelih, membunuh watak dan karakter tabiat yang tidak baik, seperti mau menang sendiri, tamak, rakus, serta bakhil, gila harta, gila kekuasaan, sombong, iri hati, dan dengki, serta sifat yang tidak terpuji lainnya. Yang terakhir, kesimpulan yang ketiga adalah ibadah kurban mengandung aspek ilahiyah dan aspek insaniyah, yaitu sosial kemasyarakatan, untuk bertujuan menumbuhkan tali silaturahmi kita, mempererat kita, membantu sekitar kita yang kurang mampu dari kita, berbagi kebahagiaan, untuk membangun semangat menuju mendorong untuk saling berbantu atau ta'amul miskin. Demikianlah rangkaian khutbah serta hikmah ini yang dapat saya sampaikan. Semoga besar harapan saya pribadi, umumnya buat kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, agar kita pada akhirnya ajal tiba kita dalam keadaan husnul khatimah, menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. وعلى آل سيدنا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمحوها واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم. واكثروا من الصلاة والذكر الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم هب لنا من الصالحين. اللهم هب لنا من الصالحين. اللهم هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لمن حج واعتمر به واجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لم تبور. وارزقنا لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والزمزم يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم سهل أمورنا وأمور والوالدينا وأمور معلمنا والمعلماتنا وأمور أستاذنا وأستاذاتنا وأمور وكبسات SMP PGRI Citerap وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله واشكروا الله واشكروا الله يزدكم نعمته.